Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget buat Anda. Sebuah kutipan dari buku The Cheat Code karya Brian Wong. Betul. Dan kita bakal fokus ke satu ide spesifik yang dia sebut Cheat 15, nyalakan halomu. Intinya sih, ini sebuah strategi buat menciptakan kesan pertama yang luar biasa kuat, yang katanya bisa mengubah dinamika interaksi kita sejak detik pertama. Dan misi kita jelas ya. Kita mau bongkar, ini tuh cuma sekedar tips ayo lebih banyak senyum, atau emang ada mekanisme psikologis yang lebih dalam di baliknya. Nah, itu dia. Buku ini kan mengklaim kalau tindakan sesimpel ini punya efek domino yang luar biasa loh. Tepat. Jadi pertanyaan besarnya, beneran nih sebuah senyum bisa jadi semacam kode curang dalam kehidupan kita? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Konsep utamanya kan disebut efek halo. Menurut buku ini, apa sih sebenarnya maksudnya? Gini, ini tuh lebih dari sekedar kesan pertama yang baik. Buku ini menggambarkannya sebagai kondisi di mana Anda bikin orang lain secara aktif mencari alasan untuk suka sama Anda. Wow, oke. Ini kebalikannya dari situasi biasa, di mana orang cenderung ya kan, waspada atau nyari-nyari celah dari orang baru. Efek halo ini katanya membalikkan keadaan itu. Ada satu kutipan di sini yang menurut saya benar-benar mengubah cara pandang deh. Buku itu bilang, kesan yang baik bukan tentang bagaimana Anda membuat orang lain merasa tentang Anda, tetapi tentang bagaimana Anda membuat mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Nah, itu kuncinya. Ini rasanya kayak inti dari segalanya. Itu pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Karena kan secara naluriah, kita ini terprogram buat waspada saat ketemu orang asing. Otak kita otomatis nanya, ini orang ancaman bukan? Bisa dipercaya nggak? Benar, posisi bertahan ya? Iya. Kita masuk ke interaksi dengan posisi bertahan. Nah, ide ini menyarankan untuk mengubah interaksi itu dari sebuah ujian yang harus gue lewati, jadi sebuah pengalaman positif yang gue ciptakan buat orang lain. Dengan gitu, Anda bukan lagi objek yang dinilai, tapi arsitek dari suasana pertemuan itu. Menjadi arsitek suasana. Wah, saya suka istilah itu. Jadi bukan lagi soal semoga mereka suka sama saya, tapi lebih ke gimana caranya saya bisa bikin orang ini merasa nyaman, dihargai, dan pinter pas ngobrol sama saya. Persis. Dan kalau berhasil, mereka bakal mengasosiasikan perasaan positif itu sama diri kita. Tepat sekali. Dan dampaknya itu besar banget. Ketika orang udah punya bias positif ke Anda, seperti yang dijelasin di sumber ini, pintu-pintu tuh jadi lebih gampang kebuka. Mereka jadi lebih mau dengerin ide Anda, lebih mau bantu saat Anda butuh sesuatu. Dan lebih pemaaf kalau kita bikin salah kecil. Itu dia. Ini bukan cuma soal disukai, tapi soal membangun modal sosial. Oke, biar lebih kebayang, buku ini ngasih studi kasus yang kuat banget. Pengalaman pribadi penulisnya, si Brian Wong. Dia masuk universitas di usia 14 tahun. Coba deh Anda bayangin situasinya. 4 atau 5 tahun lebih muda dari semua orang, Iya kan? Pasti ada rasa canggung, mungkin minder. dia ada di persimpangan jalan yang krusial banget itu. Dia bisa aja kan mengadopsi persona anak jenius yang canggung, pemalu, yang mungkin malah bikin dia terisolasi. Atau dia bisa milih jalan lain. Pilihan yang dia buat di hari pertama itu bisa menentukan seluruh pengalaman kuliahnya. Betul. Dan yang menarik dia nyebutin kalau menurut tes kepribadian Myers-Briggs, dia itu seorang introvert-extrovert. Porsinya hampir seimbang. Oh, jadi dia nggak secara alami 100% supel ya? Hanya penting, bukan karena dia pura-pura, tapi karena dia beneran semangat ketemu orang-orang baru yang cerdas. Ah, jadi niatnya tulus. Tulus. Jadi tindakan konkretnya, dia pasang senyum lebar dan nyapa setiap orang yang dia temui. Kedengarannya simpel ya. Tapi saya yakin banyak dari Anda yang mikir, tunggu dulu, kalau saya introvert sejati, ngelakuin itu rasanya nggak tulus banget, malah nguras energi. Nah, gimana buku ini ngatasin potensi jebakan kepalsuan itu? Apa bedanya menyalakan halo dengan sekedar pakai topeng sosial? Itu pertanyaan yang bagus banget, dan buku ini ngejawabnya cukup cerdas. Kuncinya ada di niat. Wong itu nggak berpura-pura jadi orang lain. Dia cuma milih aspek mana dari dirinya yang emang udah ada untuk ditonjolkan. Antusiasmenya itu nyata, rasa ingin tahunya tulus, senyumnya itu cuma cara tubuhnya nunjukin perasaan yang memang udah ada di dalam. Oke, jadi ini bukan fake it till you make it. Bukan. Lebih ke selected and projected.
Pilih aspek diri, terus pancarkan. Jadi ini soal amplifikasi bukan fabrikasi. Masuk akal. Kita semua kan punya banyak sisi ya dalam diri kita. Dalam satu hari aja kita bisa ngerasa penasaran, capek, lucu, atau serius. Tepat. Poinnya adalah, dalam situasi di mana kesan pertama itu penting banget, kita punya kendali buat secara sadar milih energi mana yang mau kita bawa ke ruangan. Dan senyuman itu jadi pemicu atau saklarnya. Iya, Dan buku ini benar-benar memuja kekuatan senyuman. Ada satu kalimat puitis di sana, senyum itu seperti menaruh matahari di wajah Anda. oke. Dikatakan kalau senyuman bisa melucuti amarah, mengubah suasana canggung jadi hangat, dan mengubah orang asing jadi teman. Secara psikologis, apa sih yang sebenarnya terjadi pas kita senyum ke orang lain? Ada beberapa lapisan di sini. Pertama, dari sudut pandang evolusi, senyum itu kan sinyal universal nonverbal yang artinya, saya bukan ancaman, saya datang dengan damai. Oke, dasar banget ya. Ya, ini secara instan nurunin kewaspadaan di otak primitif orang lain. Tapi yang lebih menarik itu apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ada teori yang namanya facial feedback hypothesis. Oke, bunyinya ilmiah banget. Coba sederhanain deh buat kita. Gampangannya gini, otak kita tuh seringkali ngambil isyarat dari tubuh kita buat nentuin apa yang harus dirasain. Contoh, kalau Anda sengaja duduk tegak, dada busung, Anda bakal ngerasa sedikit lebih percaya diri kan? Iya, benar juga. Hal yang sama berlaku buat senyum. Pas otot-otot di wajah Anda kontraksi ngebentuk senyuman, bahkan kalau awalnya agak dipaksa, itu ngirim sinyal ke otak yang bisa micu pelepasan endorfin. Yang bikin mood jadi lebih baik. Betul. Jadi, Anda sebenarnya bisa ngehack perasaan Anda sendiri buat mulai siklus positif ini. Jadi ini semacam, apa ya, efek domino biologis. Saya senyum, otak saya ngerespons dengan bikin saya ngerasa lebih happy, dan karena saya lebih happy, senyum saya jadi kelihatan lebih tulus buat orang lain. Tepat sekali. Dan orang lain akan merespons kehangatan yang tulus itu. Mereka mungkin bakal senyum balik. Dan respon positif mereka memperkuat perasaan baik di diri kita. Nah, tiba-tiba Anda udah nyiptain sebuah siklus yang saling menguntungkan. Ini nguatin poin utama buku ini. Pada akhirnya, orang mungkin lupa detail obrolan sama Anda. Nah, Tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana perasaan mereka saat bersama Anda. Itu dia. Dan senyuman adalah jalan pintas tercepat untuk membuat mereka merasa baik. oke, jadi senyuman ini bisa bekerja untuk kesan pertama. Tapi saya penasaran, apa efeknya cuma sesaat? Gimana sebuah sapaan hangat di hari pertama bisa berubah jadi sesuatu yang solid kayak reputasi? Kita balik lagi ke kisah Brian Wong di universitas. Nah, disinilah efek jangka panjangnya mulai kelihatan. Karena interaksi awalnya yang selalu positif, dia jadi cepet banget populer. Bahkan sampai terpilih jadi anggota senat mahasiswa. Dan yang luar biasa, menurut buku itu, banyak orang yang milih dia bahkan nggak tahu usianya yang masih 14 tahun. Mereka cuma kenal dia lewat satu julukan simpel, pria keren yang selalu tersenyum. Bagian selanjutnya nih yang bener-bener bikin saya berhenti sejenak pas baca. Buku ini ngajuin ide yang radikal dan, optimis. Katanya, pada dasarnya orang-orang itu mencari alasan untuk menyukai Anda. Ini beneran membalik cara pandang saya soal interaksi sosial. Bisa jelasin lebih lanjut maksudnya? Tentu, ini ada hubungannya dengan cara kerja otak kita yang suka efisiensi dan konsistensi. Saat seseorang dengar julukan positif kayak pria keren yang selalu tersenyum, nempel di Brian, otak mereka nggak berhenti di situ. Itu jadi sebuah label. Oke. Nah, untuk bikin gambaran tentang Brian ini jadi utuh dan konsisten, otak mereka secara otomatis bakal mulai ngisi bagian yang kosong dengan sifat-sifat positif lainnya yang sejalan sama label itu. Maksudnya, mereka mungkin mikir, oh kalau dia pria keren, kemungkinan besar dia juga pinter, baik hati, bisa diandelin gitu. Punya sifat-sifat baik lainnya, daripada megang dua ide yang bertentangan. Misalnya, dia keren tapi juga pelit dan gak jujur. Itu lebih berat buat diproses otak ya. Betul. Jadi, halo awal yang positif itu jadi magnet buat asosiasi-asosiasi positif lainnya, bahkan sebelum Anda ngebuktiin semua itu. Seiring waktu, menurut buku ini, reputasi positif ini jadi semacam medan gaya atau perisai tak terlihat. Saya suka metafora medan gaya itu. Artinya reputasi Anda mendahului Anda, dan itu bisa melindungi Anda ya. Betul. Dan perlindungan ini berguna banget dalam situasi yang ambigu.
Katakanlah Anda ngirim email yang nadanya bisa ditafsirkan singkat dan ketus. Kalau reputasi Anda adalah orang yang baik dan suportif, penerima email kemungkinan besar bakal mikir, Ah, dia pasti lagi sibuk banget. sebagai bukti lain kalau Anda emang orang yang nyebelin. Wah, bener juga. Jadi, medan gaya ini secara proaktif ngurangin potensi konflik. Saya jadi ingat seorang kolega lama. Reputasinya itu sangat teliti, tapi baik hati banget. Oke. Suatu hari, dia bikin kesalahan di laporan. Cukup merepotkan. Karena reputasinya itu, reaksi pertama semua orang bukan marah, tapi, wah, dia pasti lagi kecapean atau ada masalah pribadi, ayo kita bantu. Itulah medan gaya dalam praktik sehari-hari. Itu dia. Contoh yang bagus banget. Itu benar-benar nunjukin gimana reputasi bisa mengubah interpretasi orang terhadap tindakan kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Jelas nggak semua dari kita remaja jenius yang masuk universitas kan? Gimana kita bisa aplikasiin ini? Buku ini nekenin kalau ini alat universal. Ini berlaku di rapat penting, acara networking, wawancara kerja, atau bahkan pas Anda interaksi sama barista di kedai kopi. Dan inilah kenapa ini disebut kode curang. Karena tindakannya kecil banget ya. Kecil banget. Sebuah senyuman yang tulus, tapi punya dampak psikologis berjenjang yang luar biasa besar. Ini pengungkit yang sangat efisien. Anda ngelakuin satu hal kecil, dan itu micu serangkaian persepsi dan reaksi positif yang ngebangun momentumnya sendiri. Jadi ini bukan soal manipulasi atau jadi penjilat. Bukan sama sekali. Ini soal keputusan sadar untuk memimpin dengan kehangatan, didorong antusiasme yang tulus, dengan tujuan utama bikin orang lain merasa nyaman sama diri mereka sendiri pas di dekat kita. Dan kalimat penutup dari kutipan ini ngerangkumnya dengan sempurna, dikatakan, "Halo, Anda sudah ada di wajah Anda." Itu bukan sesuatu yang perlu Anda ciptakan dari nol. Tugas Anda hanyalah menyalakannya. Tugas Anda hanyalah menyalakannya. Keren. Dengan menyalakannya, Anda nggak cuma nerangin diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda. Ini bisa dilihat sebagai tindakan kebaikan yang kebetulan juga sangat strategis. Oke, jadi untuk merangkum poin-poin utama dari pembahasan kita hari ini, efek halo adalah tentang menciptakan kondisi di mana orang lain secara aktif ingin menemukan hal-hal baik dalam diri Anda. Dan pemicu utamanya adalah tindakan sederhana tapi kuat, tersenyum. Yang idealnya merupakan pancaran dari antusiasme yang tulus. Dan kuncinya adalah mengalihkan fokus dari apa pendapat mereka tentang saya menjadi... Bagaimana saya bisa membuat orang ini merasa lebih baik setelah berinteraksi dengan saya? Siklus umpan balik positif ini, kalau dilakuin konsisten, bakal kebangun reputasi yang kuat. Reputasi inilah yang jadi medan gaya Anda. Yang ngasih Anda keuntungan di interaksi-interaksi selanjutnya. Pada dasarnya, ini soal pilihan sadar buat jadi arsitek interaksi sosial Anda, bukan cuma jadi peserta pasif. Tepat. Ini bukan soal topeng atau kepalsuan, tapi soal secara sengaja menciptakan lingkungan di mana koneksi yang tulus lebih mungkin terjadi. Buku ini berargumen bahwa keadaan positif inilah yang membuka pintu menuju peluang-peluang yang mungkin nggak akan pernah muncul kalau kita memulai interaksi dengan ragu atau defensif. Jadi perisai, reputasi seperti apa yang sedang Anda bangun saat ini? Dari hal apa reputasi itu melindungi Anda? Dan sebaliknya, terhadap hal apa reputasi itu justru membuat Anda rentan?